Tapi ini ada pertanyaan penting juga. Bagaimana ketika ada seseorang yang menuntut ilmu dari bukan ahlus sunnah? Baik, para ulama menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu diharuskan untuk kepada orang yang memiliki kapabilitas ilmu. Tentunya ilmu agama harus kepada orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang jelas sanadnya. Karena asal minad din. Kalau para ahli hadis itu menyebutkan bahwa sanad itu termasuk bagian dari agama. Karena kalau nggak pakai sanad, agama ini sudah rusak. Hadis dibolak-balik, digonta-ganti. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang akan menjaganya. Dan itu di antara upaya Allah menjaga Al-Qur'an, kemurnian agama ini melalui sanad. Sehingga harus jelas silsilahnya kepada siapa kita belajar. Baik. Namun di sini kita perlu perinci juga bahwa yang namanya belajar agama itu ada usul, ada furu'. Ada hal-hal yang berkaitan dengan asal agama, asasnya agama, usulnya agama, dan ada juga yang cabang-cabangnya. Kalau kita belajar tauhid, belajar fiqh, belajar manhaj, ya, yang berkaitan dengan pokok agama, maka ini hati-hati, nggak boleh sembarangan. Apalagi belajar dengan orang yang tidak jelas atau mungkin berbeda manhajnya, maka ini berbahaya. Berbahaya. Ada pun untuk pelajaran-pelajaran lainnya, seperti belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab atau belajar tahsin tadi, bukan tafsir ya, tahsin. Belajar cara baca Al-Quran yang benar saja. Maka tadi pertama, kalau ada yang memang jelas silsilahnya, maka ambillah dari mereka, karena itu akan lebih menjaga dan lebih terjaga. Adapun darurah, sudah dicari satu dunia ini, gak ada yang bisa sampai ke sini untuk belajar tahsin, untuk mengajarkan tahsin, maka ambillah dari orang-orang yang memang punya ilmu tentang tahsin atau tentang tadi bahasa Arab. Karena bukan inti dari agama. Meskipun tetap harus hati-hati. Karena biasanya orang-orang itu mereka memiliki misi. Dalam dakwah apapun mereka memiliki misi untuk bisa menyisipkan, menelusurkan tanpa kita sadari. Oleh karena wajar kalau disebut innal qulubat dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati ini lemah, sedangkan syubhat, paham ya syubhat di sini ya? Hal-hal yang meragukan, hal-hal yang aneh-aneh itu, sesuatu yang menyimpang itu sifatnya menyambar-nyambar. Oleh karenanya tadi, pertama bentengi diri kita. Kedua, hapus pintu-pintu yang memasukkan ke dalam membuka pintu-pintu syubhat. Tadi diantaranya kita pilih guru yang jelas. Kalau memang tidak ada, sama sekali tidak ada, dan itu darurah daripada orang-orang baca Al-Quran pada dosa karena salah-salah, sedangkan ada orang yang bisa memperbaiki meskipun mungkin tidak semanhaj dengan kita, maka persilahkan dia untuk mengajar tahsinnya saja. Persilahkan dia untuk belajar tahsinnya saja, cara membaca Al-Quran yang benar saja. Jangan disisipi dengan nasihat, dengan bilang waktu kita di sini terbatas dan hanya untuk tahsin. Ada untuk nasihat, untuk kajian yang berkaitan dengan yang lain, itu ada waktunya dan itu lain tempatnya. Ya, jangan sisipkan nasihat, minta seperti itu, sebisa mungkin minta seperti itu. Namun tetap tadi kita harus bentengi diri kita. Karena asalnya dari diri kita. Oleh karena wajar para ulama dahulu berani menghadapi orang-orang yang beda manhaj di dalam diskusi dan segala macam, karena mereka pertama memiliki ilmu, benteng mereka telah kuat, sehingga wajar kalau mereka berani. Kalau kita ini yang masih ilmu yang masih kurang, jangan bermain-main, jangan bermudah-mudahan. Ya, tadi masalah berteman tadi, ya, karena kita bermajelis itu memiliki ikatan. Karena kita saling ngobrol di situ, ya, saling bersedabur juga di situ, saling bertukar pikiran. Hati-hati.
itu berbahaya. Namun kalau seandainya dharurah, daripada orang-orang di sini baca Quran dosa, tidak masalah, insya Allah. Namun tadi diusahakan ditutup seminimal mungkin, ya. Usahakan dulu cari guru yang benar-benar. Masih jelas? Bukan.